segala kelemahanku. Bapa, kau sambutku datang, kau memelukku seusai lama kau menungguku. Sungguh aku tak layak, aku tak layak Bapa. Kau dekatku, kau katakan betapa berhargaku bagimu. Bapa, biarkan aku tersungkur di kakimu, menyembahmu, mengikutmu, menyenangkanmu sampai ujung nafasku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali dapat bertemu di pagi hari ini. Semua karena kasih Tuhan, amin. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan, luar biasa. Tuhan itu baik, sungguh baik, amat baik bagi kehidupan kita. Terbukti kita ada di pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, kuat. Oh, luar biasa. Ini karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita dapat berkata segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan Yesus saja. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita untuk kita dengarkan firman Allah. Saya ingin sampaikan sedikit renungan firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tema atau judul renungan firman Tuhan yaitu bagaimana sikap kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan supaya kita tidak kecewa. Ya, bagaimana sikap kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan supaya kita tidak kecewa. Karena ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang kecewa. Ya, penting sekali. Kenapa saya katakan penting Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau berbicara kecewa, ya, kecewa itu sebenarnya bukanlah suatu keadaan kecewa itu. Tetapi kecewa ini adalah merupakan sebuah reaksi atau sebuah respon kita ketika kita menghadapi keadaan itu. Nah, itu kecewa. Dan sekali lagi, kecewa itu bukanlah merupakan sebuah keadaan, tetapi kecewa itu merupakan respon kita, reaksi kita ketika kita menghadapi keadaan yang sedang terjadi. Kita meresponinya, kita memberikan reaksi. Nah, itulah saudaraku yang dinamakan kecewa. Ketika kita memberikan reaksi atau respon negatif terhadap kecewa, terhadap keadaan atau situasi kondisi yang terjadi, disitulah ya yang dinamakan kecewa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, karena saya mau kasih tahu lebih dulu, mau sampaikan lebih dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, setan, iblis ini paling senang menyerang orang-orang yang sedang kecewa. Iblis paling senang menyerang anak-anak Tuhan yang kecewa. Ini iblis paling senang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan solusi kepada kita semua pada hari-hari ini. Bagaimana respon kita ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, supaya kita ini tidak kecewa. Karena ini penting. Kalau kita kecewa, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi, ini adalah makanan yang paling disenangi oleh iblis. Ya, iblis paling senang menyerang anak-anak Tuhan, orang percaya yang kecewa. Ini contohnya kalau kita lihat ya, dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat seorang hamba Tuhan besar yang dipakai Tuhan menjadi pembuka jalan kehadiran daripada Yesus. Ketika dia berada dalam penjara, dia kecewa. Kenapa saya katakan dia kecewa? Karena inilah yang dikatakan oleh Yesus lewat jawaban dari pertanyaan murid-murid Yohanes sendiri. Ya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jelas sekali kita menemukan di sini, kita mendapatkan di sini bahwa Yohanes Pembaptis sedang kecewa. Kecewa ketika dia berada di dalam penjara. Inilah reaksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Reaksi atau respon yang diberikan oleh Yohanes pada waktu dia berada di dalam penjara. Respon atau reaksinya negatif Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga dia kecewa ketika dia berada di dalam penjara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini supaya kita dapat mengantisipasi hal ini Bapak Ibu, tentang kecewa ini. Kalau kita tidak bisa mengantisipasi kecewa ini Bapak Ibu, maka kita ini adalah orang-orang yang siap babak belur dengan pekerjaan daripada setan atau iblis. Yesus sudah ingatkan kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis hari-hari bekerja ekstra, double Bapak Ibu. Bekerja ekstra mencari anak-anak Tuhan yang berada dalam keadaan-keadaan yang siap dihancurkan, siap dibunuh dan dibinasakan. Nah, saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan yang kecewa ini makanan empuk dari iblis. Iblis paling senang menyerang anak-anak Tuhan yang kecewa. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kalau kecewa Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa diatasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan memberikan dampak luas di mana orang itu ada, di mana orang itu tinggal, di mana orang itu diam. Apa sih kecewa itu Bapak Ibu Saudara? Sedikit kalau kita cari artinya dan menemukan artinya, kecewa ini kan sebuah perasaan yang tidak senang, perasaan yang tidak puas karena saudaraku mungkin keinginan harapannya tidak tercapai, keinginan harapannya tidak terwujud, merasa tidak berhasil, gagal dalam usaha dan lain sebagainya. Itu kecewa. Orang yang kecewa Bapak Ibu Saudara sekalian, contohnya kalau istri kecewa, harapan keinginannya tidak tercapai, tidak terpenuhi, dia merasa tidak berhasil, gagal dan lain sebagainya. Istri kalau kecewa Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bisa marah-marah kepada suami. Demikian juga suami kalau kecewa, dia bisa marah-marah kepada istrinya. Orang tua kalau kecewa, dia bisa marah kepada anak-anak. Anak-anak pun sebaliknya, kalau kecewa Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Ribut Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dalam sebuah keluarga kalau suami kecewa, istri kecewa, anak kecewa dan lain sebagainya. Ngeri Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa terjadi keributan, bisa terjadi perang Bapak Ibu Saudara sekalian, keributan dalam keluarga suami istri. Saudaraku, ini karena kecewa Bapak Ibu. Ya. Harapannya, keinginannya tidak tercapai, dia kecewa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan sedikit pada pagi hari ini bagaimana kita mengantisipasi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan supaya kita tidak kecewa. Yesus Bapak Ibu memberikan solusi, memberikan jawaban kepada murid-muridnya untuk disampaikan kepada Yohanes. Hal apa yang harus dia renungkan dan dia lakukan supaya tidak kecewa? Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus.
Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk disampaikan kepada Yohanes. Engkau melihat, engkau mendengar. Ya. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta bertahir, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan damai sejahtera, damai sukacita. Berbahagialah, saudara Tuhan Yesus Kristus. Yohanes meresponi keadaannya dengan hal yang negatif, dia kecewa. Bapak Ibu, penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk meresponi, memberi reaksi positif terhadap situasi keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, supaya kita tidak kecewa. Bapak Ibu, dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri, kita menghadapi banyak hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Masalah, problem, persoalan, pergumulan, penderitaan dan lain sebagainya terjadi silih berganti, bertubi-tubi. Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang memang banyak orang mungkin berkata, wah hanya virus corona, hanya penyakit. Tapi penyakit ini memberi dampak luas, Bapak Ibu. Kepada siapa? Kepada bangsa negara, kepada perekonomian, kepada usaha industri, kepada transportasi, saudaraku, kepada banyak hal lagi. Bapak Ibu, kita lihat begitu banyak perusahaan tutup karena corona. Kita lihat banyak sekali terjadi PHK di mana-mana. Pemberhentian pekerjaan, Bapak Ibu, terjadi luar biasa. Dampaknya begitu luas, Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang lagi menjerit hari-hari ini. Ngeri, Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sebabnya saya mau ingatkan pada pagi hari lewat renungan ini, bagaimana kita menyingkapi keadaan yang tidak menyenangkan, supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama yang perlu kita antisipasi ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Yang pertama, tetap berjalan dalam keteguhan dan pengharapan kepada Tuhan. Tetap berjalan kepada keteguhan dan pengharapan kepada Tuhan. Ibrani, Bapak Ibu, pasal yang ke-6 ayat 19. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang 19, dia berkata bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau kita punya pengharapan dan keteguhan kepada Tuhan, firman Tuhan bilang itu seperti sau, seperti jangkar yang kuat yang memberikan keamanan, yang teguh. Bapak Ibu saudara sekalian, sau jangkar yang kuat yang memberikan kepada kita kekuatan, keamanan bagi jiwa kita. Kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita akan aman. Amin, saudaraku. Jiwa kita akan tentram, kita akan aman. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kau menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup pribadimu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, mungkin engkau sedang menghadapi jalan yang buntu. Bapak Ibu sudah menghadapi kesulitan, masalah, persoalan. Hari ini Bapak Ibu sudah sekalian, berpengharapanlah kepada Tuhan, karena pengharapanmu kepada Tuhan, pengharapanmu kepada Yesus itu seperti sau yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Puji Tuhan, berpengharapanlah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ingatlah akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, Bapak Ibu, kita harus ingat, jangan kita lupakan. Kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang dahsyat, kasih Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau sampai hari ini kita ada, ini semua karena kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan berikan kepada kita, ini kasih Tuhan. Bapak Ibu ingat, jangan pernah lupa akan kasih Tuhan. Kalau kita ada semua karena kasih Tuhan, bukan karena kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, bukan karena Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau kita bisa berbuat apa-apa, ini hanya kasih Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus bilang apa kepada jemaat yang ada di Efesus? Dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dia berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa.
jangan kita lupakan. Harus kita ingat terus Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kalau kita ingat terus kasih Tuhan, inilah Bapak Ibu yang dapat membantu kita di tengah-tengah kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus yang luar biasa, kasih-Nya yang luar biasa, nyata bagi kehidupan kita. Pemeliharaannya, pertolongannya, pembelaannya, perlindungannya, berkatnya, mujizatnya luar biasa bagi kehidupan kita. Engkau suami-suami, engkau istri-istri, engkau anak-anak, engkau orang tua yang ada pada pagi hari ini. Kalau engkau ada, kalau kita ada sampai hari ini, semua hanya karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan jangan pernah kita lupakan. Tetap ingat kasih Tuhan. Orang yang ingat akan kasih Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Orang yang hanya sujud menyembah dan memuliakan Tuhan. Orang yang tidak mengandalkan dirinya, tapi orang yang selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudaraku, yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan? Jangan pernah khawatir dalam hidup ini. Yesus bilang apa, saudaraku? Firman Tuhan bilang apa? Yesus bilang, jangan engkau khawatir dengan hidupmu, dengan apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Jangan pernah khawatir. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, bunga di Tuhan hiasi, kita pasti Tuhan akan pelihara, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, dia berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Serahkanlah kekhawatiran. Apa yang engkau khawatirkan dengan hidup ini? Engkau khawatir dengan makan, dengan pakaian, dengan masa depanmu, dengan apa Bapak Ibu saudara engkau khawatir? Jangan engkau khawatir. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Jangan pernah khawatir menghadapi segala situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Jangan pernah kita khawatir dengan hidup ini. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Yang keempat, apa yang dapat kita lakukan di tengah kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan? Yang keempat, tetap pandang kepada Tuhan. Tetap pandang kepada Tuhan, memandang Dia. Artinya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja, Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah kita menjadi seperti ranting yang melekat kepada pokok itu, yang menempel kepada pokok itu. Saudaraku, apa yang terjadi ketika ranting itu melekat, menempel kepada pokok itu? Dia hijau daunnya dan berbuah pada musim. Saudaraku, Yesus bilang, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di dalam aku kamu bisa berbuat apa-apa. Minta apa saja yang kamu kehendaki, aku akan berikan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, inilah langkah yang dapat kita lakukan untuk kita mengantisipasi keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita tidak kecewa dan menolak Yesus. Sekali lagi saya mau ingatkan, tetap berjalan dalam keteguhan dan pengharapan kepada Tuhan. Ingatlah akan kasih Tuhan. Jangan pernah khawatir dengan apapun juga. Selalu memandang Tuhan. Pandang Dia. Berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Maju bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Sungguh aku tak layak, aku tak layak Bapa. Kau dekatku, Kau katakan betapa berhargaku bagimu. Dapat biarkan aku tersungkur di kaki-Mu, menyembah-Mu, mengikut-Mu, mengenalkan-Mu sampai